Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kita tentang penggunaan turunan ya. Pada video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana turunan digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung, yaitu dengan menentukan gradiennya ya. Kemudian juga bisa menentukan nilai-nilai atau titik-titik stasioner serta jenisnya. Nah, pada nilai-nilai atau titik-titik stasioner beserta jenisnya, kita sudah mempelajari tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, pada kesempatan ini, kita akan mencoba untuk menggunakan stasioner, yaitu untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu kasus ya. Nah, artinya turunan ini khususnya nilai stasioner, ini ternyata bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan sehari-hari dalam kehidupan kita. Misalnya, di papan tulis ini sudah saya tuliskan sebuah soal yang dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa kita temui ya. Nah, dengan mempelajari soal-soal sederhana seperti ini diharapkan Anda nanti bisa menerapkannya kepada soal yang lebih kompleks. Misalnya nanti ke depan ada yang disebut dengan AKM ya. Nah, pada soal AKM ini kan yang diperlukan kemampuan literasi dan numerasi. Dan biasanya permasalahannya itu adalah kontekstual, yaitu permasalahan yang biasa ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita coba saja soal nomor 1. Anda lihat ya. Di sini dituliskan jumlah dua buah bilangan adalah 40 ya. Jumlah dua buah bilangan adalah 40. Nah, pertanyaannya, berapakah hasil kali terbesarnya? Nah, di sini ada kata terbesar. Itu berarti maksimum. Nah, kita ingat kembali bahwa permasalahan maksimum dan minimum ini sangat berkaitan dengan nilai stasioner. Dan jangan lupa, pada saat stasioner, masih ingat? Sebuah fungsi dia akan mencapai titik stasioner jika apa? Iya, bagus ya. Jika turunan pertamanya sama dengan 0. Saya ulangi. Dia akan mencapai stasioner atau mencapai maksimum atau minimum apabila turunan pertamanya di sana sama dengan 0. Oke ya, kita coba jawab soal ini. Jumlah dua buah bilangan adalah 40. Berarti kita analisis dulu. Kita misalkan bilangan itu sebut saja X dan Y. Oke ya. Misal bilangan tersebut adalah X dan Y. Nah, jadi Anda harus memisahkan dulu. Nah, kemudian kita ikuti ini. Jumlah dua buah bilangan. Karena bilangan itu adalah X dan Y, berarti jumlahnya iya, X ditambah Y. Maka di sini peroleh X ditambah Y sama dengan 40. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat bahwa sebuah fungsi yang kita pelajari selama ini itu hanya satu variabel. Boleh X saja, atau Y saja, atau apa saja ya. Yang jelas hanya satu variabel. Oleh sebab itu, tentukan saja misalnya variabel yang ingin kita pakai adalah X. Oke? Maka di sini kita coba dari X ditambah Y sama dengan 40, kita ganti Y-nya ya. Bagaimana caranya? Maka dari sini diperoleh Y-nya adalah, coba kalau X tambah Y sama 40, berarti Y-nya, oke, 40 dikurangi X. Oke ya, kita punya ini, punya Y. Nah, jadi dari kalimat pertama kita mempunyai sebuah persamaan, yaitu Y sama dengan 40 dikurangi X. Berikutnya, berapakah hasil kali terbesarnya? Berarti fungsi di sini adalah fungsi hasil kali. Kalau misalnya di sini kita sebut saja hasil kalinya dengan notasi K besar, maka K di situ hasil kalinya berarti X kali Y. Ya kan? X kali Y. Nah, sekarang karena Y-nya adalah 40 dikurangi E, kita substitusi. Berarti K kalau dalam bentuk E, berarti di sini adalah X kali ini Y-nya kita ganti, yaitu 40 dikurangi X. Jelas ya? Sehingga KX itu sama dengan 40X dikurangi kalikan
ya X kuadrat. Jadi ini kali sana. Nah, kita mempunyai sebuah fungsi, namanya fungsi hasil kali. Jelas? Nah, sekarang permasalahannya yang ditanya adalah maksimumnya berapa? Berarti dari fungsi KE sama dengan 40E kurangi E kuadrat ini, kita cari stasionernya. Jelas ya, stasionernya. Apa syaratnya? Iya, turunannya sama dengan 0. Jadi kita cari stasionernya. Stasioner. Oh, sorry. Berarti K aksen E sama dengan 0. Oke? Oke, kita turunkan. Turunan 40X apa? Iya, 40. Kurangi turunan X kuadrat. Ke depannya? Iya, 2X. Sama dengan 0. 40 dikurangi 2X sama dengan 0. Atau 2X sama dengan, ini pindah ya, 2X sama dengan 40. Maka Anda akan memperoleh X-nya. Berapa? Bagus. 20. Jadi X-nya adalah 20. Oke. Kita mempunyai X, nilai X 20. Jelas sampai sini? Setelah itu bagaimana? Ya tentunya kita cari Y-nya di sini. Ya, kita masukkan untuk X sama 20, maka diperoleh Y sama dengan 40 kurangi X. Ya, 40 kurangi X. Sama dengan Y sama dengan 40 kurangi X-nya kita masukkan. Berapa? 20. Maka diperoleh Y-nya 40 kurangi 20. Berapa? Iya, 20. Y-nya 20. X-nya 20, Y-nya 20. Maka terjawab belum? Berapa hasil kali maksimumnya? Terjawab. Jadi hasil kali terbesarnya, hasil kali terbesar ya, yaitu K sama dengan X kali Y. Kalikan X-nya 20, Y-nya 20. Berapa 20 kali 20? 400. Jadi hasil kali terbesarnya adalah 400. Begitu. Jadi kalau ada dua buah bilangan dijumlahkan 40, kita cari ya berapa bilangan itu. Nanti dikalikan. Yang terbesar 400. Bisa saja misalkan penjumlahan dua buah bilangan 40. Bisa aja 40 itu 38 tambah 2. Benar ya? 38 tambah 2, 40. Coba Anda kalikan. Berapa 38 kali 2? 76. Ini 400. 76 masih kecil. Bisa saja 30 tambah 10. 40 juga kan? Coba Anda kalikan 30 kali 10. 300. Masih kecil. Jadi yang terbesarnya adalah 400. Yaitu diperoleh jika kedua bilangan tersebut adalah angka 20 dan angka 20. Bagaimana? Paham ya? Oke, kita coba soal kedua. Oke, soal kedua misalkan saya akan menampilkan sebuah gambar ya. Sebuah gambar grafik fungsi kuadrat. Oke, saya punya sebuah gambar grafik fungsi kuadrat seperti itu ya. Jelas ya, terlihat. Di sini ada sebuah grafik fungsi kuadrat
Oke, sebuah grafik fungsi kuadrat yaitu fungsinya Y sama dengan 12 dikurangi X kuadrat. Ya, Y sama dengan 12 dikurangi X kuadrat. Kemudian di sini saya letakkan sebuah titik P, X, Y. Kemudian di sana juga ada titik, sehingga terbentuklah sebuah persegi panjang. Nah ini saya arsir ya, persegi panjangnya saya arsir. Dan garis ini adalah sumbu simetrinya. Karena kalau fungsi Y sama dengan 12 kurangi X kuadrat ini kita lukis, maka di situ Anda akan memperoleh sebuah grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah dengan sumbu simetri Y sama dengan 0. Nah, sehingga yang diarsir ini adalah sebuah persegi panjang atau sebuah segi empat. Nah, kemudian kalau ditanyakan, tentukan ukuran dari persegi panjang tersebut. Jadi tentukan sini ya, tentukan ukuran persegi panjang tersebut jika luas yang diarsir maksimum. Jika luas yang diarsir maksimum. Oh, ini maksimum lagi ya. Sebenarnya minimum juga sama. Permasalahannya mau maksimum mau minimum maka Anda harus bekerja dari stasioner. Oke, kita lihat. Anda perhatikan di sini bahwa kotak atau segi empat yang diarsir sekali lagi mempunyai sumbu simetri di Y sama dengan 0. Artinya kalau dari sini ke sini nih itu adalah X, dari sini ke sini adalah X, ini X, maka dari sini ke bawah juga X. Tapi jangan lupa dia ke sebelah kiri, berarti minus X. Minus X. Jelas ya? Nah, sehingga titik di sini adalah X, Y. Dan di sini kalau kita tuliskan minus X, Y karena tingginya sama. Nah, sekarang Anda perhatikan. Di sini ada kata luas maksimum. Kita cari dulu ukurannya. Misalnya panjang persegi panjang tersebut adalah, atau jawab ya sini. Misal ukuran persegi panjang tersebut adalah, ukuran persegi panjang tersebut adalah panjangnya tentunya dari sini ke sini kan. Kalau dari sini ke sini dari sini ke sini juga X karena simetri. Berarti ini X itu X. Berarti dari sini panjangnya berapa? 2X panjangnya, ya kan? X tambah X, walaupun dia negatif karena ukuran panjang tidak ada yang negatif. Berarti kalau ini X itu juga X, sehingga panjangnya adalah 2E panjangnya. Dan lebarnya tentunya ke atas ini. Lebarnya ya, yaitu Y. Lebarnya adalah Y. Nah, kita punya itu. Panjangnya 2X, lebarnya Y. Ngerti? Nah, sekarang kita lihat dari sini. Di situ diperoleh bahwa Y-nya itu adalah 12 dikurangi X kuadrat. Ini Y-nya. Sekarang pertanyaannya, tentukan ukurannya. Tentukan ukurannya apabila luasnya maksimum. Berarti fungsi yang kita cari adalah fungsi luas. Luas persegi panjang. Apa luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Jadi kita misalkan juga. Misalnya fungsi luas ini dengan huruf L besar misalnya ya. Berarti luas L itu sama dengan panjang kali lebar ya. Luas persegi panjang kali lebar. Atau karena di situ sudah ditentukan bahwa panjangnya itu adalah 2X dan lebarnya adalah Y, berarti kita teruskan sini. Berarti luasnya itu adalah 2E kali Y. Ya kan? Luasnya adalah 2E kali Y. Karena panjangnya 2E, lebarnya Y. Y-nya kita substitusi. Ini Y-nya.
Nah, ini Y-nya kita substitusi. Karena kita harus bekerja di satu variabel. Sebut saja variabelnya adalah X. Maka Y harus disubstitusi. Kita ganti Y-nya dengan 12 kurangi X kuadrat. Kita ganti. Berarti luasnya dalam variabel X itu adalah 2X kali. Nah, ini ganti dengan 12 kurangi X kuadrat. Jelas ya? Ayo kita lanjut. Sama dengan kalikan 2E kali 12 24X dikurangi 2E kali E kuadrat. Apa? Iya, 2E pangkat 3. Ini adalah fungsi luas. Fungsi luas 24X dikurangi 2X pangkat 3. Nah, permasalahannya di sini adalah maksimum. Maka maksimum dan minimum itu dapat dicari apabila terletak di titik stasioner. Dan syarat stasioner masih ingat apa? Turunannya sama dengan 0. Maka ini kita turunkan. Hasilnya harus 0. Berarti dari sini stasioner. Stasioner. L aksen E sama dengan 0. Kita turunkan. Turunan 24X. Iya. Jadi 24 dikurangi turunan 2X pangkat 3. Ya, ini kalikan ke depan ya. 3 kali 2 6. 3 berkurang 1. Iya. 2 sama dengan 0. Jelas? Sekarang ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif ya. Jadi 6X kuadrat. 6X kuadrat sama dengan yang 24-nya tak 24. Sehingga X kuadratnya adalah 24 dibagi 6 ya. Jadi kalau 6X kuadrat sama 24, berarti X kuadratnya 24 bagi 6. 24 bagi 6 sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4. Berarti X-nya berapa? X kuadrat sama dengan 4. Kita ambil yang positif karena ini ukuran panjang atau lebar gitu ya. Berapa X-nya? 2. Dapat X-nya 2. Jelas? X-nya 2. Karena X-nya sudah dapat 2, cari Y-nya. Ke sini kita substitusi Y-nya. Ya, kita masukkan. Y sama dengan 12 dikurangi X kuadrat. 12 kurangi X kuadrat. Masukkan X-nya 2. 12 dikurangi 2 kuadrat sama dengan 12 kurangi 4 sama dengan 8. Y-nya 8. X-nya 2. Y-nya 8. Bagaimana? Jelas? Sudah dapat kan? Tinggal apa sekarang? Dicari ukurannya. Kita lihat. Karena yang dicari ukurannya bukan dicari luasnya, bukan. Dicari ukurannya. Mana nih? Nah, nih. Tentukan ukurannya. Kita lihat di sini. Nih. Panjangnya 2X. Lebarnya Y. Bisa nggak dijawab sekarang? Terjawab belum? Coba. Di sini X-nya 2. Y-nya 8. Berarti ukuran ya, ukuran gitu kan, kesimpulannya di sini. Kita buat kesimpulan di sini, ya. Jadi ukuran daerah yang diarsir, jadi ukuran atau ukurannya saja ya. Jadi ukurannya panjang sama dengan 2X, yaitu 2 kali 2 atau panjangnya adalah 4 satuan. 4 satuan, panjangnya 4 satuan. Dan lebar adalah, di sini lebarnya adalah Y, yaitu 8. Lebarnya 8 satuan. Nah, ini dia ukurannya. Panjangnya 4 satuan, lebarnya 8 satuan. Jangan lupa, tidak ditanya luas.
tapi yang ditanya adalah ukurannya. Oke, demikian ya penggunaan turunan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kontekstual. Nah, saya harapkan Anda dapat mengembangkannya kepada soal yang lebih kompleks lagi ya, dengan dasar bahwa untuk menentukan nilai maksimum atau minimum suatu permasalahan harus diawali dengan pemisalan. Kita memisalkan dulu, kemudian bentuk sebuah fungsi dan turunkan hasilnya harus 0. Maka Anda bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.